Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru Pembelajar di mana saja berada, jumpa lagi di channel saya. Dan kali ini kita akan membahas tentang cara menentukan rumus dari pencerminan atau refleksi dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Dan kali ini yang kita bahas adalah pencerminan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja. Jadi pertama kali kita buka dulu aplikasi GeoGebra-nya seperti ini. Nah, kemudian kita munculkan grid atau kotak-kotaknya ya di sini ya. Kita bisa memilih menu grafik ini ya. Di sini ada tanda panah kecil. Oke, kemudian kita klik dan akan muncul seperti ini. Lalu kita pilih yang ini. Oke, kemudian kita akan men-setting ya bidang koordinat ini sehingga apabila kita perkecil atau kita perbesar, maka satuan dari sumbu koordinat ini tetap 1. Nah, ini sebelum kita setting, kita bisa lihat ini satuannya menjadi 2, atau kita perkecil lagi, maka di sini menjadi 5 satuan. Nah, kita akan men-settingnya sehingga satuannya tetap ya, tetap 1. Baik, caranya adalah kita pilih di sini ya. Di sini ada gambar roda bergerigi di ujung kanan atas ini ya, kita klik, kemudian kita pilih grafik. Oke, muncul seperti ini. Nah, kita akan ganti di sini X aksis, Y aksis, dan gridnya. Oke, X aksisnya kita tambahkan atau kita klik di stand, kemudian kita ganti di sini 1. Demikian juga dengan Y aksisnya, kita klik di stand dan di sini klik 1, demikian juga dengan gridnya. Oke, kemudian nah, kita bisa lihat di sini perubahannya ya Bapak Ibu. Ini diperkecil, kemudian kita akan perbesar. Maka kita lihat di sini mau diperkecil maupun diperbesar, maka satuannya adalah tetap 1. Oke, selanjutnya adalah kita akan membuat garis cermin ya. Jadi yang pertama kali kita buat garis cerminnya adalah terhadap sumbu X ya, berarti yang mendatar ini. Baik, caranya adalah kita ketikkan di ujung bawah ini ada menu input ya. Di ujung kiri bawah ini ada menu input. Kita ketikkan di sini Y sama dengan 0. Oke, terlihat di sini sumbu X-nya menjadi garisnya tebal karena sudah terdapat garis lain ya. Oke, kita akan ganti di sini warnanya menjadi merah agar berbeda. Kita ganti di sini warnanya dengan merah, kemudian kita buat ketebalannya di sini. Kita akan muncul seperti ini, kita tinggal geser ya. Jadi ini adalah garis cerminnya ya, sumbu X ini sebagai garis cerminnya. Selanjutnya kita akan buat satu buah titik sembarang ya. Kita pilih menu point di sini, kita tentukan titiknya di sembarang saja, misalkan di sini di titik 2,3 ya, titik A nya. Nah, kemudian titik A ini kita akan cerminkan terhadap garis cermin ini, yaitu terhadap sumbu X. Caranya kita pilih menu ini ya. Nah, ini kita klik di sini. Ini ada tanda panah kecil ya. Nah, maka akan terdapat beberapa pilihan. Nah, kita memilih yang atas ya, yang refleksi terhadap garis. Kita klik di sini sampai muncul warna biru. Nah, kemudian kursornya kita arahkan ke titik ini ya. Kita tekan, kemudian kita lanjutkan menekan di ya. Oke, kita lihat sekarang sudah terbentuk bayangan dari titik A ini, yaitu A aksen ya. Oke, selanjutnya titik A ini, titik asal dan bayangnya kita akan hubungkan dengan sebuah garis. Kita pilih di sini menunya yang ini ya, dan kita pilih yang interval between two point. Oke, kita klikkan di sini, kemudian kita kita ini dulu di sini ya. Kita on-kan di sini sampai berwarna biru, kemudian kita klik di sini, lanjutkan kita klik di bayangannya. Oke, selanjutnya ini kita ubah dulu warnanya ya. Di sini menjadi warna merah, jadi kita klik di
sininya ya, di garisnya. Kemudian ini kita ganti warna merah, dan ini kita buat garisnya putus-putus. Kita agak tebalkan sedikit boleh. Seperti ini, kita lihat ini sudah terbentuk ya, titik A dan bayangannya A aksen. Selanjutnya kita akan munculkan titik koordinat dari A ini ya. Kita buat teksnya. Caranya kita pilih di menu ini Bapak Ibu ya. Oke, di menu ini kemudian kita pilih yang teks. Selanjutnya kita tuliskan titik A. Nah, kita pilih dulu objeknya ya. Objeknya adalah titik A. Di sini kita pilih A. Kemudian oke. Nah, terbentuk di sini ya koordinatnya. Oke, kemudian kita akan ubah side-nya ya. Caranya kita pindah dulu kursornya ke move ini. Nah, kemudian kita klik di sini sampai muncul kotak ya. Kita ubah size-nya misalkan menjadi large, yang besar ya. Kemudian bold, seperti itu ya. Dan kemudian titik A atau huruf A yang ini kita bisa, caranya kita klik kanan di sini, kemudian pilih show label. Nah, jadi A-nya tadi kita sembunyikan. Oke, selanjutnya kita bisa lihat dulu Bapak Ibu nih, saya pindah dulu seperti ini. Nah, ketika saya pindah atau saya geser tombol ini atau titik ini, teks ini tidak mengikuti ya. Nah, sekarang kita akan menghendaki teks ini mengikuti tombol ini ya, atau titik ini. Caranya adalah kita klik di sini ya. Klik di sini, klik kanan, kemudian kita pilih yang object properties. Kemudian kita pilih yang position. Jadi kita akan memposisikan teks tadi mengikuti titik tadi, tombol tadi ya, yaitu posisinya di titik A. Oke, seperti ini kita pilih dan close. Nah, kita lihat Bapak Ibu perubahannya. Saya geser tombolnya. Nah, teks ini akan mengikuti ya. Oke, selanjutnya ini kita ubah titik ini berwarna hitam ya, untuk membedakan dengan nanti bayangannya. Kita ubah di sini warnanya hitam. Baik, selanjutnya adalah kita akan membuat teks lagi atau koordinat dari A aksen, sama seperti tadi. Kita pilih di menu teks ini. Kemudian kita ketikkan di sini ya, di kotak ini A aksen. Nah, jadi Bapak Ibu bisa lihat di preview-nya ya. Sudah tepat betul belum? Kemudian kita pilih objeknya, berarti yang A aksen juga. Oke, sini udah benar ya. Oke, kemudian kita menuju ke move dulu. Seperti ini ya. Nah, kemudian kita ubah size-nya. Size hurufnya tadi ke large. Oke, untuk membedakan berarti kita ubah warnanya, misalnya menjadi warna biru. Kemudian titik ini kita sembunyikan, klik kanan ya, seperti tadi kita pilih yang show label. Selanjutnya kita ubah lagi posisinya supaya dia mengikuti tombol ini atau titik ini ya. Caranya seperti tadi. Ini kita buat klik kanan, pilih object properties, pilih position, dan kita pilih A aksen. Nah, kita lihat Bapak Ibu, ketika ini kita geser ya ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, maka teksnya ini mengikuti ya, mengikuti titik ini. Baik, selanjutnya kita akan menjabarkan pencerminannya ya. Nah, caranya kita buat di sini dengan menggunakan menu ini ya. Kembali lagi kita buat teksnya. Oke, jadi caranya kita isikan Bapak Ibu di kotak ini ya. Caranya kita klik di latex formula, kita munculkan ya. Nah, seperti ini. Kemudian ini ada tanda panah kecil, kita klik di sini, maka di sini ada beberapa pilihan. Kita pilih yang root and fraction ya. Nah, kita pilih di sini yang X pangkat A. Oke, X-nya kita ganti dengan A di sini. Huruf A, kemudian objeknya juga A. Seperti ini ya, bisa dilihat. Kemudian di sini pangkat A-nya kita ubah dengan tanda panah dan sumbu X ya. Nah, caranya kita pilih lagi di sini dengan extended accent ya. Nah, kita pilih yang ini. Oke, kemudian huruf X-nya kita ganti dengan sumbu X misalkan.
Oke, selanjutnya di sini kita bisa lihat ya sumbu X, tanda panah sumbu X, kemudian menjadi bayangannya, berarti kita tuliskan lagi A aksen dan kita munculkan objeknya. Kemudian oke. Nah, ini sudah terbentuk Bapak Ibu. Jadi mau merubah side-nya, kembali lagi kita kursornya kita menuju ke move dulu. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian kita ganti misalkan side-nya atau ukuran hurufnya. Kita bold, kemudian kita beri backgroundnya misalkan seperti ini. Nah, kita bisa lihat Bapak Ibu ya, ini ketika titik ini kita gerakkan ke kanan ke kiri, maka di sini kotaknya juga berubah ya. Nah, nanti kita bisa mendemonstrasikan ke peserta didik kita ya, bahwa jika A-nya adalah min 2,3, maka bayangannya menjadi min 2,-3. Jadi anak-anak kita minta melihat mana koordinat yang berubah gitu ya. Nah, kita lihat di sini yang berubah adalah koordinat Y-nya ya. Ini koordinat Y-nya 3 menjadi min 3 ya, koordinat X-nya tetap. Kita pindah lagi misalkan ke sini. Nah, di sini koordinat X-nya tetap, koordinat Y-nya berubah ya. Berubah tanda, jadi positif berubah jadi negatif. Demikian juga kalau titik asalnya yang di bawah ya. Di sini koordinat Y-nya negatif, menjadi di sini bayangannya positif. Nah, berarti dari sini kita bisa memberikan kesimpulan bahwa jika A-nya X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya menjadi X, min Y ya. Nah, kita akan munculkan kesimpulan seperti itu ya. Oke, caranya kita buat lagi teksnya. Kita pilih di sini atau kita centang dulu lah teks formulanya, kemudian kita pilih yang root and fraction dan kita pilih yang ini. Nah, kemudian X-nya kita ganti A, X, Y ya. Jadi kita tidak menggunakan objek karena di sini memang kita hanya memunculkan X, Y ya. Kemudian di sini A-nya, huruf A-nya kita ubah menjadi ini tadi. Oke, kita ganti huruf X-nya dengan sumbu X ya, menggambarkan ini adalah pencerminan terhadap sumbu X. Kemudian bayangannya tadi adalah X, min Y. Ya, seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, ini kesimpulannya secara umum ya. Ini kita sekali lagi kita bisa ubah ukurannya. Misalkan ukurannya besar, sangat besar, kemudian kita buat dan ininya misalkan berwarna hijau. Maaf, hurufnya tetap berwarna merah misalkan dan backgroundnya misalkan berwarna hijau. Oke, jadi seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi nanti kita bisa memberi kesimpulan ya, bahwa jika titik A-nya adalah X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya atau aksennya adalah X, min Y. Oke, selanjutnya kita akan membuat lagi pencerminan terhadap sumbu Y ya di bidang koordinat ini. Nah, tentunya kita harus menyembunyikan semua ini ya. Caranya adalah kita gunakan ini Bapak Ibu ya, menu ini. Kita pilih yang checkbox seperti ini sampai muncul kotak seperti ini ya. Nah, captionnya atau keterangannya kita buat misalkan sumbu X lah di sini ya, untuk membedakan nanti dengan sumbu Y. Kemudian kita akan menghilangkan semua yang ada di sini ya. Caranya kita pilih, berarti yang kita hilangkan pertama garisnya, kemudian titik A-nya, kemudian titik A aksennya. Selanjutnya ini adalah garis yang menghubungkan ya. Yang ini yang putus-putus. Kemudian teks ini ya, teks yang bawah ini. Teks 1, kemudian teks 2. Nah, seperti itu. Terus kita pilih yang apply ini. Oke, kita cek dulu nih Bapak Ibu, benar nggak? Ketika ini centangnya kita klik, maka hilang semua. Gitu ya Bapak Ibu ya. Baik, selanjutnya kita akan menghilangkan yang ini. Ya, kita akan hilangkan yang ini. Caranya sama. Kita pilih di sini checkbox.
Nah, kita pilih misalkan ini adalah penjabaran dari sumbu X. Berarti kita buat P sumbu X lah gitu ya. P sumbu X. Kemudian yang kita hilangkan yang mana Bapak Ibu? Yang kita yang kita hilangkan yang ini, yang teks ketiga ya. Nah, teks ketiga kita apply. Oke, kita cek dulu apakah benar. Iya, sudah benar ya. Oke, selanjutnya kita hilangkan yang ini. Sama, kita pilih checkbox lagi. Kemudian kita buat ini captionnya kesimpulan, K saja ya. K dari sumbu X. Oke, kita akan pilih yang teks keempat. Oke lagi, kemudian kita cek. Iya, ini sudah benar. Tinggal ini kita rapihkan saja Bapak Ibu di sini. Kita urutkan. Jadi nanti ketika kita akan menerangkan ke peserta didik kita sudah urutkan. Ya, kita hilangkan dulu sementara semuanya di sini ya. Jadi untuk pencerminan terhadap sumbu X kita hilangkan dulu, dan sekarang kita akan membuat lagi pencerminan terhadap sumbu Y ya. Oke, jadi caranya seperti tadi, kita buat dulu garis cerminnya. Berarti kalau terhadap sumbu Y yang tegak ini, yang vertikal ya, berarti persamaannya adalah X sama dengan 0. Kita ketikkan lagi di menu input ini di pojok kiri bawah ya. Kita buat X sama dengan 0. Maaf, ini kita buat X sama dengan 0. Oke, kita bisa lihat di sini sudah berubah. Tadi garisnya menjadi tebal, kita ganti lagi misalkan berwarna biru ya, garis cerminnya, untuk membedakan dengan yang tadi sumbu X. Kemudian kita bisa tebalkan. Nah, seperti ini. Oke, setelah itu kita akan membuat lagi titik ya, sembarang titik. Misalkan kita buat di sini titiknya ya, di min 3,2 boleh. Maaf, kita pilih dulu menu ini ya, menu poin. Misalkan kita buat titiknya di sini, nah, menjadi titik B ya. Kemudian kita refleksikan atau kita cerminkan ya terhadap sumbu Y. Berarti kita pilih di sini menunya yang tadi ini ya, yang reflect object in a line ya, refleksi terhadap garis. Oke, jadi caranya ini kita klik dulu, kita pilih ini sampai muncul kotak biru. Kemudian kita klik di titik B, kita klik lagi di garis cermin ini. Ya, kita lihat di sini sudah muncul bayangan dari titik B ya. Oke, kemudian kita hubungkan kedua titik ini ya. Kedua titik ini, kemudian kita bisa rubah seperti tadi, garisnya ini berwarna merah dan kita buat garisnya putus-putus. Kemudian kita agak tebalkan. Oke, selanjutnya kita ubah titik B-nya ini ya menjadi koordinat titik B dan juga koordinat titik B aksen. Ya, kalau sudah muncul seperti ini, seperti tadi, kita ubah size-nya. Kita ubah bold, kemudian jadi untuk mengubah di sini harus kembali kursornya di move ya, Bapak Ibu nih, dalam kondisi di sini ya. Baru bisa berubah. Oke, ini kita sembunyikan dulu. Kita klik kanan object properties, kemudian klik kanan show label ya. Oke, kemudian ini warnanya kita ubah jadi warna hitam saja. Kemudian baru bayangannya juga sama, kita buat lagi di sini B, kemudian objeknya B aksen. Ya, jadi sama prosesnya ya Bapak Ibu. Ini kita tadi salah ya. Caranya kita klik dulu, klik kanan, edit, kemudian kita lihat di sini B bukan B aksen ya.
Oke, jadi kita ganti dulu, ini adalah B aksen. Ya, kalau sudah kita tinggal ganti ini, kembali ke move dulu, kemudian kita ganti warnanya menjadi warna biru ya Bapak Ibu. Oke, ini tadi belum kita ubah posisinya ya Bapak Ibu ya. Oke, ini kita ini dulu hilangkan show labelnya ya. Nah, sekarang kita ini dulu ya, kita buat di sini posisinya tetap di sini ya, mengikuti titik-titik ini. Caranya tadi kita klik kanan, kemudian object properties, position, kemudian berada di B. Yang ini juga sama, kita pilih, ini klik kanan dulu, object properties, kemudian kita pilih B aksen. Nah, jadi dia akan mengikuti ya titik ini, atau tagnya ini mengikuti titik-titik ini ya. Jadi ketika digeser ke kanan, ke kiri ya, ke bawah, akan tetap mengikuti. Selanjutnya seperti tadi, sekarang kita buat penjabarannya ya. Untuk pencerminan terhadap sumbu Y sama seperti tadi, kita pilih di sini menu teks, kita buat di sini ya, kita munculkan dulu latex formulanya, kita pilih yang ini root and fraction, ini kita ganti dengan B, kemudian objeknya B aksen, maaf B, kemudian A nya kita ganti dengan ini. Jadi ini mudah sekali Bapak Ibu ya, tinggal mengulang saja dengan yang tadi. Ini kita buat dulu sumbu Y ya, kemudian ini menjadi B aksen, kemudian kita munculkan lagi B aksen. Nah oke, jadi ini sudah muncul, ini hurufnya juga udah besar, tinggal kita buat aja B nya misalkan berwarna kuning ya. Oh, ini belum bisa berubah karena ini belum pindah ke sini ya kursornya nih. Oke, kita ganti misalnya warna inilah ungu ya. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita buat kesimpulan umum ya. Jadi kalau ini kita demonstrasikan ke siswa, kita minta anak-anak untuk menyimpulkan ya. Nah, mana yang berubah misalkan. Nah, kita lihat yang berubah adalah koordinat X-nya ya. Jadi di sini 3, maka bayangannya menjadi -3. Nah, koordinat Y-nya tetap. Atau kita balik di sini. Misalkan ini ya. Nah, ini titik asalnya -5, bayangannya jadi 5 ya. Jadi negatif jadi positif. Dan koordinat X-nya tetap ya. Nah, maka di sini kesimpulan jika titik A atau B koordinatnya adalah X, Y, maka bayangannya adalah menjadi -X, Y ya. Oke, kita buat lagi di sini teksnya. Kita munculkan dulu latex formulanya, kita pilih yang ini. Kemudian ini kita ganti dengan B. Nah, ini kita tidak usah menggunakan objek. Oke, kemudian ini kita pilih yang ini ya, kita ganti keterangan X ini dengan sumbu Y dan bayangannya menjadi B aksen, ini -X, Y. Oke, di sini kita bisa ubah size-nya ini ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kesimpulannya seperti ini ya. Jadi jika B koordinatnya X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya ini. Kemudian sama seperti ini ya. Tadi kita buat di sini untuk nanti kita menerangkan sumbu X dulu, maka ini kita sembunyikan dulu ya. Jadi caranya sama. Ini kita pilih yang checkbox. Keterangannya, captionnya adalah sekarang sumbu Y. Yang kita hilangkan adalah garis H ya. Tadi kan, nah ini garis H-nya.
kemudian titik B, kemudian titik B aksen, kemudian segmen BB aksen, kemudian ini ya, teks 5 dan teks 6. Teks 5 dan teks 6, benar nggak nih? Teks 5 dan teks 6, benar. Kita cek apakah sudah. Ya, ini sudah benar. Kemudian kita buat lagi keterangannya. Kita kembali lagi pilih text box ya. Sekarang penjabaran dari sumbu Y. Berarti teksnya yang ini yang kita hilangkan ini. Teksnya berarti teks yang ke-7. Oke, kemudian kita buat lagi di sini text box-nya. Sekarang kesimpulan untuk sumbu Y. Berarti yang teks 8. Oke, sekarang kita cek. Nah, ini sudah benar Bapak Ibu. Tinggal ini kita rapihkan saja. Kemudian kita tinggal menambahkan saja Bapak Ibu di sini judulnya. Kita kembalikan lagi di sini ke menu teks ya. Kita tambahkan misalnya judulnya refleksi terhadap sumbu koordinat. Ya, jadi ini judulnya ya Bapak Ibu. Oke, jadi nanti ketika kita mau menerangkan ya ke peserta didik kita, tinggal kita klik. Ketika kita ingin menerangkan pencerminan terhadap sumbu X, berarti kita yang kita pakai ini Bapak Ibu ya. Nah, ini kita pakai, tapi kalau seandainya kita ingin menerangkan pencerminan terhadap sumbu Y, berarti ini yang dipakai. Oke, demikian Bapak Ibu penjelasan dari saya tentang cara menentukan rumus dari refleksi atau pencerminan dengan menggunakan aplikasi GeoGebra ya. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya, dan saya cukupkan sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.